Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Tolong multimedia, tampilkan firman-Nya. Markus 5:21-43. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahnya?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut, serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow. Bapak Ibu perhatikan, malam ini ketika saya renungkan ayat ini, dari kepala rumah ibadat, ketika dia datang ketemu dengan Yesus, sampai orang-orang dari Bait Allah datang mengatakan kepada dia, anaknya mati. Yesus tidak datang menyembuhkan anaknya, tapi Yesus datang membangkitkan anaknya. Dari rentan waktu dia datang, sampai anaknya dibangkitkan, saya belajar satu hal dari Yairus ini, yaitu belajar untuk sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Ketika dia
meminta Yesus untuk datang. Ada penghalang di tengah jalan, di mana wanita pendarahan 12 tahun datang dan menghalangi Yesus untuk lebih cepat sampai di rumahnya. Tapi saudara perhatikan baik-baik dari Markus pasal 5 ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang hadapi problem, masalah, persoalan, dan pergumulan dalam hidupmu, perkataan ini bisa Anda ambil dalam hatimu. Anda bisa katakan, jangan takut, percaya saja. Kasih tahu dirimu, kasih tahu kepada keluargamu, jangan takut, percaya saja. Tadi ketika akan dengarkan kesaksian dari Ibu Devi dan Pak Dr. Lukmantara, ketika mereka percaya, maka mujizat bisa terjadi dengan sangat instan. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara hebat dan ajaib dalam hidup saudara dan saya. Meski mengalami masa-masa kering, seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk, ia tetap menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ketika Habakuk mengalami di mana tidak ada kambing domba, terlepas dari lembu kandang, tidak ada pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan minyak sama sekali. Tapi dalam Habakuk pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 18 sampai ayat 19. Tolong multimedia bantu saya. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Alkitab berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk sedang mengalami masa-masa kering. Tapi Habakuk tidak bersungut-sungut. Habakuk tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Tapi yang Habakuk lakukan adalah dia beria-ria, dia bersukacita di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Kalau hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih ada nafas kehidupan, kita sehat dan kita kuat. Sekalipun ada masalah, maka mari belajar untuk melewati masa-masa kekeringan ini dengan penuh sukacita. Maka Tuhan akan menguatkan hati kita untuk kita menghadapi persoalan dan masalah dan jadi pemenang kehidupan. Orang sabar itu melampaui seorang pahlawan yang merebut kota. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi pahlawan, jadilah orang sabar. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kalau saya mau jadi pahlawan, maka saya harus jadi orang sabar. Bahkan orang sabar itu melampaui pahlawan yang merebut satu kota. Pada saat yang tepat, kesabaran kita pasti akan membuahkan hasil. Ketika Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu bukan orang kalah. Tapi Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Kita hidup di negara dua musim, musim panas dan musim dingin. Tapi kalau kita hidup di negara yang ada 4 musim, maka pada saat yang tepat, kesabaran kita pasti akan membuahkan hasil. Musim gugur akan segera berlalu dan berganti dengan musim semi. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani gambaran seorang yang sabar menunggu hasil tuaiannya. Dia tidak terburu-buru ketika dia menanam padi. Dia tahu waktunya, pasti padi itu akan menguning dan dia akan menuai. Dia tahu ketika dia menanam sesuatu untuk tanaman jangka panjang, entah itu durian, entah itu langsat, atau manggis, atau dia menanam sesuatu. Dia tahu bahwa ada musimnya dia berbuah. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di musim semi, saya percaya bahwa segala jerih lelah kita akan terbayar. Amin. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Setiap pergumulan kita akan segera terjawab. Saya percaya bahwa musim-musim ini, tahun ini, kita akan melihat pergumulan yang Anda dan saya kumpulkan, akan melihat jawaban. Kalau itu kesalahan kita, akui di hadapan Tuhan. Ketika kita datang mengakui kelemahan kita, ketika kita datang akui kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan, maka Anda akan melihat Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Setiap pergumulan kita akan segera terjawab. Ketika Bapak, Ibu, dan saya tetap menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga.
Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tapi kalau kita menuai angin, kita akan menuai badai. Kalau kita menuai, saudara dan saya menuai puting beliung, maka saudara dan saya juga menabur puting beliung. Anda dan saya akan menuai bencana. Mazmur 126 ayat yang kelima berkata begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ada kalanya ketika Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu belum melihat hasil tuaian. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong seseorang, ketika Bapak Ibu ikut menabur, misalnya Bapak Ibu terlibat dalam hal menabur dalam hal keuangan. Mungkin Bapak Ibu belum melihat tuaian sekarang. Tapi Alkitab berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Bapak Ibu menabur, bersabarlah menanti tuaian itu datang. Ketika Bapak Ibu menabur, bersabarlah menanti-nantikan jawaban itu datang. Saya percaya bahwa belajar sabar berarti selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan memiliki penyerahan hati yang penuh kepadanya. Orang sabar itu berarti selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa tahu kita ini orang sabar atau kita orang yang tidak sabar itu dari apakah mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Satu waktu, saudara, saya mungkin pernah cerita, saya ngantar seorang teman saya, seorang hamba Tuhan. Waktu itu ngantar ke bandara itu udah sebenarnya mepet sesungguhnya. Di jalan tol, saya yang nyetir itu saya udah balap di jalan tol. Ketika sampai, saya tahu dia terlambat. Lalu, dia berkata kepada saya, Pastor Luther, boleh tunggu sebentar. Saya tahu, saya sudah terlambat, minta maaf. Kemudian saya parkir mobilnya, kami berdua masuk. Dan ketika masuk ke dalam, ketika sampai di counter check-in, ya, petugasnya berkata, Pak, pesawat Bapak sudah terbang kurang lebih hampir 10 menit yang lalu. Jadi Bapak terlambat pesawat. Dan saya lihat dia berdiri di depan counter check-in itu, dan dia cuma berkata, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia nggak ngomong dengan saya. Dia nggak bicara apapun. Dia bilang, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dia hanya cuma ngomong itu. Saya cuma liatin dia. Mungkin 30 menit dia ngomong itu, saudara. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata, Pak, ada yang bisa saya bantu Bapak? Dia katakan, tadi saya kurang lebih 30 menit saya ditinggalin pesawat. Oh, dia katakan, saya akan urus, Pak. Ternyata orang itu tuh manajer di situ. Lalu dia pergi urus. Saudara, dia pergi urus dan dia balik dan dia berkata, Pak, kelas ekonomi itu full semua. Lalu saya taruh Bapak di kelas bisnis. Saudara, hanya ucap syukur 30 menit. Beli kelas ekonomi, nikmatinya. Ya, kelas bisnis. Kalau saudara dan saya ucap syukur, saudara dan saya menikmati kelas bisnis. Dan teman saya itu ketika dia dapat kelas bisnis, dia ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saya liatin dia, saya katakan, wow, luar biasa. Orang sabar itu tidak ngomel. Orang sabar itu selalu ucap syukur. Kalau saudara belajar kerja dengan seseorang, dan orang itu selalu ngomel dan tidak pernah ucap syukur, maka mungkin saja orang yang salah. Tapi kalau saudara lihat bahwa orang itu selalu ucap syukur, selalu percaya ada waktu Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar, penyediaan Tuhan yang ajaib. Ingat, Tuhan bisa pakai orang lain untuk menunjukkan bahwa orang yang mengucap syukur itu tanda bahwa orang itu orang sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Saya ulangi, saudara, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya kapan? Setiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Selama Anda dan saya hidup, maka kita dilatih sabar. Kalau masih kurang sabar, maka harus ada satu kata di depan sabar, yaitu panjang sabar. Ketika Bapak Ibu ngerti tentang ini, maka saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang amburadul. Tapi Alkitab berkata orang sabar, mereka akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib.
Yang membuat saudara dan saya tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan karena kita kurang sabar. Yang membuat orang tidak bisa menikmati waktu Tuhan adalah karena kita kepingin cepat, kepingin sampai di tujuan dengan cepat, sehingga kita mulai menghalalkan segala cara, menginjak kepala orang, kita kepingin kaya, lalu kita menipu orang lain, kita kepingin untuk naik lebih tinggi, kemudian kita menghalalkan segala cara, lalu kita mencoba untuk menjadi lebih baik, padahal itu bukan cara Tuhan membawa kita. Tadi saya katakan, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Yakobus pasal 5 ayat 9 berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Orang yang tidak sabar itu selalu mempersalahkan orang lain. Dia selalu menceritakan tentang dirinya yang paling benar, bahkan menyalahkan orang lain. Tapi orang sabar, mereka selalu memilih untuk tidak bersungut-sungut. Selalu memilih untuk tidak mempersalahkan orang lain. Karena orang bisa dinilai dari hasil kerjanya. Orang sabar selalu menghasilkan yang terbaik, saudara. Selalu mengerjakan yang terbaik. Mereka tidak terburu-buru, mereka selalu tepat pada waktunya. Dan Alkitab katakan Allah kita adalah Allah yang sabar. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Lawan kata bersyukur adalah sungut-sungut dan mengomel. Dan saya paling gak senang dengar orang ngomel, saudara. Mendingan orang bodoh mudah diajar. Tapi kalau orang bersungut-sungut dan ngomel, itu tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang mengomel dan bersungut-sungut, tanda mereka tidak mengenal Tuhan. Ingat bahwa satu bangsa mati di padang gurun karena dosa yang namanya ngomel, bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah dosa Mesir. Sungut-sungut adalah gambaran bahwa kita masih hidup di dalam dunia. Tapi orang yang ucap syukur, itu tanda bahwa dia hidup di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, sungut-sungut tanda kita masih hidup di dalam dunia. Masih pakai prinsip dunia. Tapi orang yang mengucap syukur, itu tanda bahwa dia hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Orang sabar itu, dia sedang hidup di dalam tatanan kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Anda mungkin berbuat baik, tapi orang lain mempermasalahkan, mencoba untuk menjatuhkan Anda, berikan hoax kepada Anda, mencoba untuk menjelekkan Anda. Saudara nggak perlu balas, kebenaran pasti akan muncul. Orang sabar itu selalu menang, tidak pernah kalah. Jika kita bertindak demikian, kita sedang melangkah maju untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Ketika Bapak Ibu terus bersyukur dan tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, maka kita akan melangkah lebih jauh daripada orang-orang yang suka bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, apa yang Tuhan inginkan ketika saudara dan saya ikuti Tuhan, mengikuti Tuhan, supaya mengucap syukur dalam segala hal. Waktu keadaan untung maupun buntung, waktu keadaan pintu terbuka atau pintu tertutup, waktu dalam posisi naik atau waktu Anda turun, waktu dalam posisi disukai atau tidak disukai, waktu ketika dipuji atau tidak dipuji, Alkitab katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Ada kerinduan Tuhan, keinginan yang Tuhan inginkan orang percaya lakukan, yaitu selalu ucap syukur. Orang sabar dari mulutnya akan penuh dengan ucapan syukur. Belajar sabar itu artinya belajar percaya. Belajar sabar itu artinya saudara dan saya belajar setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Ada kalanya cara Tuhan berbeda dengan pikiran, dengan cara manusia. Ada kalanya jalannya Tuhan berbeda dengan jalan kita. Jadi kita nggak boleh paksa jalan kita. Nggak boleh paksa jalan kita kepada jalan Tuhan. Atau nggak boleh paksa jalan Tuhan kepada jalannya kita. Belajar sabar, menanti, nanti akan jawaban dari Tuhan. Akan jalan yang akan Tuhan bukakan. Karena dia tidak pernah terlambat. Orang sabar akan melihat jalan yang keluar. Dan dia tidak akan pernah dipermalukan. Saat dalam perjalanan menuju rumah Yairus, seperti yang tadi kita baca, seorang kepala ibadat, anaknya sedang sakit parah, sedang sakit keras. Yairus berkata kepada Tuhan, anakku sakit keras dan hampir mati.
Dan langkah Tuhan Yesus tertahan karena ia bertemu dengan wanita yang mengalami seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dan karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong sekeliling Yesus. Dan perempuan ini, dia datang dari belakang. Dan dia berkata, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Pada saat dia menjamah jubah Yesus, dan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari jubahnya. Jubah itu bicara tentang kehidupannya. Dia merasa ada kehidupan yang keluar, kuasa yang keluar. Sehingga seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat Yesus tanya, siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya berkata, banyak orang yang berdesak-desakan. Mungkin ada yang menyentuh Yesus. Tapi Yesus tidak merasakan ada kuasa yang keluar. Tapi ketika ada seseorang yang datang menyentuh Yesus dengan kesabaran, dengan imannya, dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Bagi Yairus, mungkin sepertinya Tuhan menunda-nunda waktu untuk menjawab doa. Bagi saudara dan saya mungkin juga, sepertinya Tuhan menunda-nunda waktu untuk menjawab doa. Ke orang itu dijawab, aku tidak. Ke orang itu dibuka pintu, aku tidak. Ke orang itu semakin dibawa naik, keadaannya semakin baik. Saya kapan ya? Ternyata di balik penundaan itu, ada perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang ajaib, yang akan Tuhan nyatakan kepada Yairus. Yesus datang ke rumahnya bukan untuk menyembuhkan anaknya, tapi Yesus datang ke rumah untuk membangkitkan anak Yairus. Kita belajar, seorang kepala rumah ibadat, sekalipun dia tahu tentang kitab Taurat, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dia hafal semuanya. Tapi hari itu dia belajar satu hal dari Yesus, yaitu belajar sabar. Ingat, dari sisi Yesus satu kali perjalanan, 2 mujizat terjadi sekaligus. Dari sisi Yairus, dia belajar tentang bagaimana untuk dia sabar menunggu jawaban Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Yang ia kehendaki adalah kita belajar untuk sabar. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mau belajar untuk sabar. Dan tetap mengucap syukur dan tetap percaya kepadanya. Tuhan mau hari ini kita belajar seperti Yairus. Belajar untuk tetap sabar. Belajar untuk tetap ucap syukur. Dan belajar untuk tetap percaya kepadanya. Ketika Bapak Ibu memiliki 3 hal ini, Anda bukan orang yang kalah. Kita ada dalam masalah, yes. Kita ada dalam pergumulan, ya. Kita ada dalam ujian kehidupan, ya. Tapi saudara dan saya bukan orang yang kalah. Anda akan keluar, dan Anda akan melihat kemenangan besar yang akan Tuhan nyatakan atas hidup. Pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan atas hidup. Engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat dengan mata. Apa yang belum pernah timbul dalam hati. Itu disediakan Tuhan bagi engkau. Supaya engkau tahu bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Bahwa dari Tuhan datang kekuatan dan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan.